Shalom, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan untuk satu tarikan nafas yang boleh kita hirup pada saat ini. Kita bersyukur untuk kehidupan yang boleh kita nikmati, yang boleh kita jalani dan rasakan pada saat ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita masih berada di detik ini dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun juga. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Pada malam hari ini, saya ingin merenungkan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Firman Tuhan diberikan judul Ayub. Kita akan merenungkan satu kisah ini dari Bapak Ayub, yang kisah hidupnya sungguh sangat menderita. Ya. Ada kesenangan, ada penderitaan, ada sakit penyakit, ada juga semua hartanya diambil, diobok-obok oleh setan iblis. Ya, kita akan melihat kisah daripada Bapak Ayub, ya, orang yang saleh yang pernah hidup di muka bumi ini. Ayub pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia, untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir daripada kisah Bapak Ayub ini sangat mengerikan kalau kita melihat perjalanan pencobaan yang dia alami, yang dia derita. Apakah kita sebagai manusia, ini level manusia, dunia manusia, apakah kita sanggup menghadapi segala cobaan yang menimpa diri kita seperti apa yang dialami oleh Bapak Ayub pada waktu itu? Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pada zaman dahulu ada seorang bapak yang bernama Ayub. Pada saat itu hidup di dalam kesalehannya, hidup di dalam kejujurannya, takut akan Tuhan dan mengenal akan jalan-jalannya Tuhan. Tetapi pada waktu itu iblis senantiasa mengamati daripada kehidupan Ayub ini. Dia adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang takut kepada Tuhan. Makanya iblis senantiasa mengawasi, ia seperti singa yang mengaum-ngaum di sekeliling kita untuk mencari mangsanya. Nah, Bapak Ayub ini diamati dan dilihat oleh iblis. Betapa salehnya dia, betapa jujurnya dia, betapa berimannya dia kepada Tuhan Allah, Yeshua HaMashiach Elohim. Untuk itu, iblis berkata, kulit ganti kulit, maka ia akan mengutuki engkau, nyawa ganti nyawa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
kita melihat bahwa iblis ini hanya datang untuk membinasakan, mencelakai, dan untuk mengambil nyawa-nyawa anak daripada Bapak Ayub tersebut. Ya, ketika iblis itu ya meminta izin kepada Tuhan ya untuk menyentuh segala apa yang dipunyai oleh Tuhan, oleh Ayub, maka yang terjadi adalah segala bencana malapetaka, segala kehilangan harta maupun nyawa akan terjadi jikalau iblis menyentuh itu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atas seizin Tuhan. Iblis pamitan dulu karena apa? Harta kepunyaan anak semua itu di dalam perlindungannya Tuhan. Untuk itu terlebih dahulu iblis harus meminta izin dulu kepada Tuhan agar supaya apa? Dia bisa menyentuh apa yang dimiliki oleh Bapak Ayub pada saat itu. Ya, tokoh Ayub ya sangat ekselen di hadapan Tuhan. Ada pembicaraan di alam supranatural, spiritual itu. Iblis datang kepada Allah. Ya. Untuk apa? Menjamah segala kepunyaannya. Ya, karena apa? Di dalam lingkungan kepemilikan harta daripada Ayub ini, keluarganya itu ada di dalam perlindungan Tuhan, dalam jamahan Tuhan. Untuk itu iblis harus meminta izin dulu karena apa? Tuhan telah memagari apa yang dipunyai oleh anak-anak Tuhan supaya tidak tersentuh oleh iblis. Karena berkat Tuhan mengalir kepada anak-anak Tuhan yang senantiasa takut dan mengasihi akan jalan dan perintah Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim itu. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Ya, hamba yang setia, yang jujur, yang saleh, yang pernah ada hidup di muka bumi ini. Adakah kita yang tidak mau seperti Ayub ini? Ya, kejarlah itu. Masakan Bapak Ayub bisa? Kita anak-anak Tuhan, manusia, pada zaman ini kita tidak bisa. Sementara kita berada di levelnya dunia manusia. Bisa. Kita bisa memiliki iman seperti Ayub itu manakala kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita rajin membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya itu di dalam hati kita. Siang dan malam kita datang sujud menyembah kepada Tuhan. Kita menyenangkan hati Bapa itu. Jangan kita manusia ini berkata kita tidak bisa seperti Bapak Ayub itu. Kita bisa, asal kita membayar itu dengan sekuat tenaga kita. Dengan apapun yang ada di dalam diri kita. Kita semua persembahkan kepada Tuhan. Kita yakini, kita imani bahwa hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Hanya Tuhanlah sumber pengharapan kita. Nah, jadi iman kita harus benar-benar teguh di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh bermain-main dengan dosa. Kita tidak boleh bermain-main dengan kenikmatan dunia ini. Kita jangan menikmati apa yang dunia berikan kepada kita. Ya, dengan kedagingan kita, hawa nafsu kita. Maksudnya menikmati di dalam dosa. Tetapi kalau menikmati mengucap syukur di dalam kebenaran, itu tidak apa-apa. Ya, yang saya katakan ini menikmati di dalam dosa. Hawa nafsu dan keserakahan, kenajisan itu tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Mata Tuhan itu senantiasa mengawasi kita, melihat kita, dan mata setan juga itu senantiasa mengawasi kita. Adapun manusia ini ya berbagai-bagai pencobaan, jatuh bangun di dalam dosa, tapi marilah kita mulai start ya di langkahnya Tuhan, di langkah pertandingan yang Tuhan selenggarakan bagi kita, pertandingan iman. Jadi di dunia ini kita bukannya mengejar harta, bukannya mengejar mamon, ya itu semua akan sia-sia, akan sirna, ya. Paling hanya kita bisa berbangga-bangga, ya. Orang katakan orang kaya atau apa. Tetapi marilah kita mengejar kehidupan kekekalan itu. Dunia ini bagi saya adalah ajang pertandingan, dan berikanlah yang terbaik kepada Tuhan, ya. Kita tidak usah melihat peserta gelanggang itu di sebelah kiri kanan kita dan mengoreksi dia. Tetapi kita melihat diri kita, hati kita, introspeksi diri itu penting. Ya, di dalam gelanggang pertandingan itu
Kita keluar sebagai apa? Pemenang yang terbaik atau pemenang yang biasa-biasa saja atau yang baik saja? Ya, jadilah diri Anda dan diri saya adalah pemenang yang terbaik. Keluarlah menjadi pemenang yang ekselen, yang terbaik di gelanggang iman tersebut. Jadi bagi saya, kehidupan ini di tengah-tengah dunia ini, saya anggap sebagai ajang pertandingan iman bagi saya untuk merebut mahkota kehidupan yang Tuhan telah siapkan bagi kita. 5 mahkota. Saya tidak mencari harta, saya tidak mencari pujian manusia, saya tidak mencari sanjungan daripada manusia yang sia-sia, dan saya tidak mencari apapun di tengah-tengah dunia ini yang bersifat sia-sia. Semuanya sia-sia. Apa yang dia cari di kolong langit bumi ini, semuanya sia-sia. Dari pagi sampai malam kita mencari uang untuk makan. Habis makan kita istirahat. Adakah waktu untuk Tuhan kita siapkan bagi diri kita? Adakah mesbah-mesbah doa keluarga yang kita dirikan pada saat badai masalah itu datang? Pada saat badai masalah kehidupan itu datang, sakit penyakit, maka tiang doa, mesbah doa itu sangat penting. Untuk apa? Untuk pertahanan iman kita tetap berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kita tetap berkemenangan di dalam Tuhan. Manakala badai kehidupan itu datang menghimpit kehidupan kita, kita tetap berkata, haleluya, puji Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan, alam semesta ini yang menciptakan alam seisinya, manusia, segala binatang, tumbuh-tumbuhan. Terpujilah nama Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita jangan melihat dan menikmati isi dunia ini, jangan. Ya, kita harus fokus kita itu kepada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, Allah yang hidup. Kita harus mempersiapkan bekal kematian kita. Kehidupan kekekalan itu, kehidupan kekal itu tidak akan mati Bapak Ibu. Sedangkan tubuh jasmani kita ini akan mati, dari tanah kembali ke tanah. Paling-paling hanya sampai di umur 80. Kalau puji Tuhan, syukur. Kalau Tuhan mengizinkan sampai di umur setua itu. Kalau tidak, banyak yang sudah meninggal, teman-teman saya, ya, anak kecil. Ya, kita jangan mengukur umur itu dari umur tua atau muda. Ya, kapanpun Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Karena apa? Karena kita telah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita tidak akan menyesal manakala kita dipanggil tiba-tiba oleh Tuhan. Baik itu kematian secara bencana alam, baik itu kematian melalui virus, melalui bencana alam sekitar ini, gempa, atau kematian secara martir, itu tidak masalah bagi kita. Yang penting apa? Perbekalan kita di dunia ilahi, kekekalan itu kita telah siapkan dengan baik. Jadi kita tidak sia-sia kita mati, kita telah mendapatkan mahkota kemuliaan bagi diri kita sendiri. Siapa yang untung? Siapa yang disenangkan? Diri kita sendiri. Makanya tidak usah melihat orang lain. Diri kita sendirilah yang kita koreksi, yang kita keker. Balok-balok di mata kita ini, itu yang harus kita singkirkan. Bukan kita menyingkirkan selumbar di mata orang lain, sementara balok di mata kita sangat besar. Artinya dosa di mata orang lain yang kecil kita bisa lihat, sementara dosa di mata kita sendiri yang besar kita tidak bisa lihat. Nah ini yang dikatakan manusia munafik. Jangan, kita harus mengeluarkan balok-balok itu di mata kita sendiri, sehingga apa? Jernihlah pandangan kita. Kita bisa melihat diri kita, bisa melihat hati kita, apakah hati kita kotor atau bersih, apakah yang bertahta di hati kita itu ada Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim, ataukah iblis, setan, aku, keangkuhan diri, egois tinggi. Ya, kita harus mengoreksi itu setiap saat. Ya, anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, jangan sampai pada saat kita meninggal kita menyesal atas segala sesuatu yang telah kita perbuat.
di tengah-tengah dunia ini. Baik tutur kata kita yang sering menyakiti hati orang, ya, baik pikiran kita, hati kita yang kotor, hati kita yang busuk, iri hati, dengki kepada orang lain, perbuatan kita yang senantiasa gemar melakukan dosa, ya, jangan itu kita buang semua sebelum waktu itu terlambat, sebelum waktu Tuhan itu datang kepada diri kita. Marilah anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita membuang segala kejahatan kita, segala dosa kita, kegemaran, keinginan daging, hawa nafsu kita buang. Sehingga apa? Tuhan bisa mengenali kita. Kita mempersiapkan kehidupan kekekalan kita yang terbaik. Itulah manusia yang pintar, yang pandai. Manusia yang pintar, yang pandai itu bukan hanya logika, hanya pintar bicara, bukan. Manusia yang pandai itu, yang pintar berhikmat itu adalah mereka-mereka yang mempersiapkan kehidupan kekekalannya. Mempersiapkan kehidupannya. Apakah yakin, benar-benar yakin kita sudah berada di surganya? Atau malah kita hanya berandai-andai, seandainya saya mati, saya akan masuk surga. Nah, apabila sampai di sana kita tidak masuk surga, yang kita dapat adalah api kekekalan. Betapa menyesalnya kita. Sementara kita di dunia, betapa percaya dirinya kita berkata bahwa kita sudah berada di jalan surga itu. Ternyata kita berada di jalan api itu. Karena apa? Yang kita sembah itu adalah Allah yang mati. Lucifer, iblis, ya, batu-batu, pohon-pohon, sat-sat, semuanya yang tidak hidup, itu Allah yang mati semuanya. Allah yang hidup itu, Allah yang maha kudus itu hanya Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim namanya. Nabi Isa anak Maryam yang kita kenal secara umum, ya, Nabi Isa anak Maryam. Orang memanggilnya, menyebutnya Nabi Isa anak Maryam. Dialah hakim yang adil yang akan datang di akhir zaman, Imam Mahdi, ya, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati di akhirat. Dialah yang mempunyai posisi yang tertinggi, ya. Karena apa? Dialah Allah itu, Allah pencipta alam semesta itu. Siapa hakim yang paling adil dunia akhirat jikalau bukan Nabi Isa anak Maryam? Nama sesungguhnya adalah Tuhan Yeshua HaMashiach Elohim yang kita kenal, anak-anak Tuhan. Hanya dialah Allah yang hidup, Allah yang roh, berkuasa, dimensinya tak terbatas, rohnya tidak terbatas, penuh kuasa. Ya, dialah. Nah, saya ingin merenungkan kisah daripada Bapak Ayub ini, sangat menarik bagi saya. Karena apa? Dia adalah seorang yang kaya raya. Pada zamannya memiliki kambing lembu, sapi, ya, memiliki anak-anak yang banyak. Tetapi apa? Pada waktu itu dia dilihat oleh iblis, diamati oleh iblis, setan, bahwa dia adalah orang yang saleh. Dilihat juga dari kacamata Allah, dia adalah orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Untuk itu iblis mengorek hidupnya, meminta izin kepada Allah. Ada komunikasi di alam spiritual itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita menyangka seseorang itu jikalau ditimpa masalah, malapetaka, bencana atau apapun itu juga, kita berkata dia kena kutuk daripada Allah. Siapa tahu kita tidak tahu ada komunikasi antara iblis dan Tuhan di alam spiritual itu. Ya, jangan terlalu cepat kita manusia ini menghakimi sesamanya, orang lain, dengan penghakiman atas dasar penilaian diri kita, hati kita, mata kita, mulut kita, pemikiran kita yang terbatas, logika kita. Jangan sampai kita salah menilai. Jadi lebih baik kita pintarlah menilai diri kita sendiri, pintarlah menilai keluarga kita, pintarlah menilai diri kita sendiri, pribadi kita sendiri. Apakah diri kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah hati kita ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah mulut saya, hati saya, perbuatan saya ini sudah menyenangkan hati Tuhan? Itulah pertanyaan yang khusus bagi kita renungkan pada saat ini. Jangan sampai kita terlalu cepat menghakimi orang lain, sementara ada komunikasi di alam lain itu.
Seperti yang terjadi kepada Bapak Ayub ini. Mungkin tidak sama komunikasi yang terjadi, karena Bapak Ayub ini adalah dikatakan manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Berarti hanya dia orang yang paling saleh sesaleh-salehnya di dunia ini, Bapak Ibu. Mungkin kita di bawah levelnya Bapak Ayub. Apa? Karena kita adalah semua manusia berdosa. Tetapi kita marilah berlomba-lomba memiliki iman seperti Bapak Ayub. Memiliki ketaatan, kesetiaan seperti Bapak Ayub ini. Ya, kita tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Kita tidak lari dari hadapan Tuhan. Kita selalu setia dan taat kepada kuasa Tuhan Yesus itu. Ya, walaupun istrinya Ayub berkata, kutukilah Tuhan Allahmu. Dan apa kata Ayub? Kamu seperti perempuan gila saja di dalam berkata-kata. Sahabat-sahabatnya datang kepadanya, bukannya menghibur, malah datang menghakimi dia. Sehingga apa? Ayub pada saat itu semakin drop. Dengan penderitaan yang dia alami, ya bisa dibayangkan tidak? Dalam sekejap mata, segala hartanya, orang yang paling kaya di zamannya pada waktu itu, segala hartanya, segala milik kepunyaan hartanya diambil dalam jangka waktu 1 hari. Hari berikutnya anak-anaknya diambil sewaktu mereka berpesta pora. Makanya jangan kita berpesta pora tanpa mengingat Allah, melibatkan Tuhan di dalamnya. Jangan, pesta pora itu mendatangkan murka Tuhan ya. Kalau kita mabuk-mabukan, segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita akan buat di dalam pesta pora itu, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak Ayub diambil dalam sekejap mata. Hartanya diambil dalam sekejap mata. Sampai semuanya diambil semuanya daripada Ayub. Sehingga pada endingnya adalah, akhir daripada cerita Ayub ini adalah setan menyentuh tubuhnya. Tetapi satu hal yang Tuhan Allah katakan kepada iblis, sayangkanlah nyawanya. Jangan engkau menyentuh nyawanya. Karena apa? Nyawa Ayub itu di genggaman Tuhan. Ada di dalam kuasa Tuhan. Karena Ayub ini adalah orang yang takut Tuhan, yang setia, orang benar, yang saleh, yang pernah hidup pada zaman itu. Mungkin pada zaman sekarang juga kalau dia ada, Bapak Ayub ini orang yang paling saleh yang pernah hidup di tengah-tengah dunia ini. Dialah orang yang paling saleh digambarkan di dalam firman Tuhan. Maukah kita memiliki kesalehan yang seperti Bapak Ayub itu? Kejar Bapak Ibu. Saya untuk menjadi orang yang saleh, saya harus membayar harga dong. Untuk semuanya harus doa, puasa, baca firman sungguh-sungguh, merenungkan firman itu siang dan malam, memanggil Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bisa. Apakah kita bisa seperti Bapak Ayub? Bukan juga bisa seperti semuanya seperti Bapak Ayub, tidak. Tetapi dalam kesalehannya, dalam ketaatannya, dalam kesetiaannya, dalam iman pengharapannya kepada Allah, kita bisa sebagai anak-anak Tuhan. Bisa. Mungkin levelnya di bawah Bapak Ayub sedikit, tidak sama, karena dia satu manusia yang pernah hidup di muka dunia ini, paling saleh ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita hanya memiliki iman yang cemen-cemen, yang kecil ya. Kita harus bisa memiliki iman yang besar, iman yang tanpa batas, iman yang di luar jangkauan logika kita. Kita harus bisa memiliki itu. Kita genggam dan kita klaim itu di dalam hati kita. Kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang murni tulus di hadapan Tuhan, iman yang sungguh-sungguh. Ya, hidup kita harus benar di hadapan Tuhan, baik di terang, di gelap, dimanapun kita berada. Kita harus memiliki hati yang takut Tuhan. Jangan perbuatan kita di terang seperti malaikat, di gelap seperti setan. Jangan Bapak Ibu, karena apa? Dimensi alam lain ini hanya sebatas tirai saja. Mereka mengamati kita, mereka mengawasi kita. Kita pikir tidak ada orang yang melihat kita. Ternyata dimensi alam lain ini sudah banyak catatannya dosa yang kita telah perbuat. Manakala kita berada di gelap, di tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk itu bertobatlah sekarang selagi masih ada waktu. Jangan kita menjadikan diri kita menjadi manusia munafik. Walaupun
alarm hati kita telah berkata, jangan itu anakku dosa, jangan. Tetapi kita mengikuti keinginan daging kita, kita memuaskan hawa nafsu kita, ya, sehingga apa? Roh Kudus itu berduka, sedih atas kelakuan kita, atas tindakan kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita mendukakan hati Roh Kudus itu, ya. Ketika dia berbicara kepada kita, ikutilah apa yang Roh Allah itu katakan di dalam kehidupan kita. Walau kita menderita, memikul salib di tengah-tengah dunia ini, jalanilah, karena itu proses daripada Tuhan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan sukacita, damai sejahtera bagi kita. Ya, karena rancangan Allah bagi kita adalah rancangan kebaikan dan damai sejahtera. Ya, sedangkan rancangan daripada iblis ini adalah rancangan kecelakaan, ya, membinasakan, mengambil nyawa kita, mengambil harta kita, mengambil apa yang kita punyai. Dia datang untuk membinasakan. Kalau dia datang pura-pura untuk membuat manusia itu senang, menjadi penyelamat bagi kita, itu hanya menyamar aja, samaran. Padahal dia adalah si pembinasa yang keji. Ya. Jadi berjaga-jagalah kita, anak-anak Tuhan. Tuhan berkata, bertambah-tambahlah manusia itu seperti pasir di laut. Tetapi apa kata setan? Berkurang-kuranglah manusia. Populasinya dikasih mati semua manusia, ya. Dipersempit ruang gerak kita, ya. Tuhan Allah berkata, memberkati umat manusia itu dengan apa? Beranak cuculah kalian sebanyak pasir di laut. Aku memberkati kalian. Supaya apa? Manusia itu diberkati Tuhan itu datang sujud menyembah kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang telah menciptakan manusia itu, manusia awal, Adam dan Hawa itu. Bertambah-tambahlah kalian, ya, sampai turun-temurun kepada Bapak Abraham, Ishak, berkat itu berlanjut, ya, sampai kepada kita, anak cucu cicitnya. Bertambah-tambahlah kalian di muka bumi ini, penuhilah bumi ini, karena bumi ini luas, Bapak Ibu, luas. Tuhan menciptakan bumi ini luas dan sangat luas. Penuhilah seluruh bumi itu. Penuhi dengan apa? Manusia dipenuhi dengan kebahagiaan, tapi ada upah dosa yang telah manusia buat pada waktu itu di Taman Eden, sehingga manusia ini akan berjeri lelah, berupaya sekeras tenaga, memerah tenaga untuk mencari makannya sehari-hari. Ya, coba kalau manusia itu tidak berbuat dosa, enak-enak, ya, di Taman Eden itu menikmati kebahagiaan, cinta, hanya makan, minum, ya, hanya bersorak-sorai memuji Tuhan. Ya, tetapi manusia ini telah berbuat dosa, telah jatuh, manusia pertama Adam dan Hawa. Sehingga apa? Upah dosa itu tetap ada kita rasakan sampai di detik ini. Kita akan berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk mencari makanan bagi kita, mencari uang untuk bagi tubuh kita, ya, untuk memberkati kehidupan kita masing-masing dengan usaha kita. Itu karena upah dosa, ya. Bagi wanita, ibu-ibu akan sulit melahirkan, siksa melahirkan, ya. Tetapi di balik itu ada kebahagiaan, kenikmatan yang Tuhan sediakan bagi kita, ya, manakala kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, jadi selalu program daripada Allah ini bertolak belakang dengan iblis. Ketika Allah berkata, bertambah-tambahlah manusia itu, beranak cuculah sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang di langit. Iblis berkata apa? Mengurangi. Tuhan Allah berkata bertambah-tambah. Tuhan Allah memberkati manusia itu dengan populasi yang banyak. Bertambah-tambahlah kalian, beranak cuculah kalian sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Tidak bisa dihitung, ya Bapak Ibu. Pasir di laut itu tidak bisa dihitung, saking banyaknya. Tetapi apa? Iblis berkata, harus manusia itu dikurangkan. Itu program iblis, Bapak Ibu. Ya. Bukannya dia mendukung pekerjaan Tuhan. Ya, inilah iblis ini pemberontak, ya, dari zaman dahulu, zaman Adam dan Hawa itu dia pemberontak, rohnya itu pemberontak. Ya, selama dia menjadi pemimpin pujian, dipuji-puji oleh malaikat seisi surga itu, karena apa?
Lucifer ini sangat indah, malaikat yang sangat indah pada waktu itu, sehingga dia menjadi angku dan sombong. Ya, sehingga dia ingin menjadi seperti Allah dan dia memberontak pada waktu itu, sehingga Tuhan membuangnya di muka bumi ini, dan di muka bumi ini dia berkuasa atas dunia ini. Ya. Tetapi anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa Tuhan, ada DNA ilahi di dalam diri kita, kita akan mengetahui segala sesuatu. Sistem setan ini, ya, pemerintahan dunia baru, kita bisa melacaknya, mengetahuinya melalui apa? Alam spiritual, supranatural. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, dengan roh Tuhan, kita akan peka dan melihat hal-hal apa sajakah yang dilakukan oleh Lucifer ini. Ya, kita bisa dapat mengetahui program-programnya, tanda-tanda apakah yang akan dia berikan di dalam tubuh manusia. Dia akan tekan manusia itu, dia akan paksa manusia itu untuk menerima tanda itu dengan berbagai cara yang halus maupun cara yang kasar. Pada akhirnya nanti, pas sudah waktunya mepet sekali, maka kita akan mengalami penyiksaan dan penderitaan. Kita akan diburu dan dikejar semuanya memakai aparat. Jadi janganlah kita takut, kita gentar apabila waktu itu akan tiba. Kita mungkin akan bayar iman kita, Bapak Ibu. Mungkin dengan mati martir, masuk penjara, atau dengan hal-hal yang sangat menyiksa bagi tubuh jasmani kita. Kita akan susah membeli, susah di dalam segala hal untuk kepengurusan pemerintahan. Kita akan susah dan sangat sulit kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Itulah yang dinamakan dengan masa tribulasi awal. Dan kita sementara akan berada di dalam situasi ini. Tahap demi tahap waktu berjalan terus waktu ini, Bapak Ibu. Kita akan mendapati dan menyadari bahwa kita memang sudah berada di masa tribulasi awal ini. Jangan kita mengatakan kita masih senang-senang, masih aman-aman saja dunia ini ya. Sementara dunia roh itu sudah mempersiapkan untuk peperangan akhir. Karena saya selalu melihat ke depan, bukan waktu dunia, karena saya menunggu waktu dunia berputar. Tetapi sebelum waktu dunia itu berputar, saya telah melihat segala sesuatu atas seizinnya Tuhan Yesus HaMashiach Elohim. Diberikan saya karunia penglihatan, ya, dan saya bisa berkata-kata di dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dinamakan dengan karunia nubuat, yang paling tertinggi di antara karunia-karunia yang ada di dalam firman Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus HaMashiach Elohim yang memberikan karunia itu kepada saya, hamba yang kecil dan sederhana ini. Tuhan mempercayakan karunia itu kepada hamba-hambanya yang memiliki hati yang tulus, hati yang murni di dalam melayaninya, yang terutama adalah memiliki kerendahan hati, hati hamba. Hati hamba, Bapak Ibu. Jangan kita memiliki hati bos, hati majikan, jangan. Kita harus memiliki hati hamba yang siap melayani sesamanya, manusia, dengan setulus hatinya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Jadi saya ingin memberikan contoh kehidupan daripada seorang bapa yang bernama Ayub. Kita melihat kehidupan dari Bapak Ayub ini. Semenjak dia menjadi orang kaya, tentu hidupnya dilayani oleh para pelayan-pelayannya. Karena sangat banyak pelayan-pelayan yang melayani pada saat itu. Yang menjaga kambing dombanya, yang menjaga ternak-ternak semuanya, milik kepunyaannya, ladang-ladang, semuanya dijaga oleh para pelayan-pelayannya. Ya. Jadi saya melihat betapa senangnya hidup daripada Bapak Ayub ini. Waktu dia semenjak dia menjadi orang kaya, dia orang kaya ya. Semenjak dia jadi orang kaya posisinya, itu sangat senang dilayani oleh para pelayan-pelayan. Tetapi manakala
iblis menyentuh harta, baik tubuhnya, hartanya, semuanya iblis menyentuhnya, sehingga istrinya tidak lagi mau melayani dia sebagai suaminya, istrinya lari. Ya, kebanyakan kita manusia seperti itu. Kita tidak mau menerima pasangan kita hidup susah, hidup miskin, hanya satu-satu saja. Ya, wanita yang memiliki hati yang setia kepada pasangannya. Manakala dia susah senang, dia tetap berada di sampingnya. Manakala badai kehidupan itu datang, manakala dia dicaci maki, dihina, difitnah, dia tetap setia. Karena apa? Dia memandang bukan lagi kepada pasangannya, tetapi kepada Kristus yang adalah imam kepala. Ya, seperti itulah penggambaran gereja Tuhan. Suami adalah kepala bagi keluarga, istri, dan anak-anak. Itu digambarkan seperti Yesus Kristus adalah kepala gereja. Jadi kita harus tunduk kepada firman Tuhan itu apapun yang kita alami. Apapun yang kita derita, air mata kita, penderitaan kita, hanya Tuhan Yesus HaMasyiah lah yang tahu. Dan apa? Iblis juga tahu. Iblis senantiasa melihat akan tindak tanduk kita, perjalanan kehidupan kita. Kita melihat dari segala sesuatu yang Bapak Ayub ini rasakan, yang menimpa dirinya. Bapak Ayub tidak pernah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Walaupun sahabat-sahabatnya itu menghakimi dia sedemikian jahatnya, tidak ada kata-kata penghiburan yang Ayub dengar pada saat itu. Hanya satu sahabat daripada Ayub, Elihu, yang senantiasa menguatkan di dalam perkataannya. Dia mengenal Allah yang benar. Dia tahu bahwa penderitaan yang diderita oleh sahabatnya ini bukan berasal daripada dosanya, tetapi ada proses Tuhan yang terjadi di dalam diri Ayub untuk pengenalannya yang lebih dalam lagi kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, penderitaan yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami, mungkin pada saat ini, itu adalah proses daripada Tuhan untuk lebih dalam mengenal dia, siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Jangan cepat-cepat kita lari mengambil keputusan yang salah, ya, lari dari penderitaan, tetapi kita hadapi penderitaan itu, sakit penyakit itu, dan kita memanggil nama Tuhan, maka mujizat Allah akan terjadi di dalam diri kita. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita semakin dekat dengan Tuhan melalui proses yang Tuhan berikan kepada kita. Badai kehidupan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah hubungan suami istri, masalah hubungan antara menantu dan mertua, hubungan antara anak dan orang tua. Tuhan akan pulihkan tepat pada waktu Tuhan. Manakala proses Tuhan itu telah berlangsung dan kita keluar sebagai pemenang, lulus dalam ujian proses kehidupan itu, maka kita akan semakin mengenal siapa Allah itu sesungguhnya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita semakin peka mendengarkan suara Tuhan, semakin menjalin hubungan intim dengan Tuhan, sehingga kita mengetahui bahwa di waktu yang mana Tuhan akan datang, kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya, kita menyalakan pelita iman kita dengan sebaik-baiknya, dengan terang menyala. Kita bakar roh kita berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Layanilah Tuhan, kabarkanlah kabar sukacita keselamatan itu di seluruh ujung dunia. Dari Samaria, Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung dunia. Itulah pesan yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sampaikanlah itu sehingga semua lidah, semua lutut akan bertelut kepada Tuhan Yesus HaMasyiah. Mereka boleh mengenal jalan yang lurus itu, tidak melewati api, tidak jalan tipu-tipu, tetapi jalan menuju kekekalan sorgawi. Bukan jalan api, jalan Lucifera, bukan, tetapi jalan Allah yang Maha Kudus, Allah yang bertata di kerajaannya yang kudus. Itulah jalan yang harus kita kenali, ya, yaitu jalan kerajaan sorga. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Biarlah kita tetap semangat, bersukacita terus di dalam Tuhan, dan layanilah Tuhan itu sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Sampai Tuhan menjemput kita di udara, di angkasa. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan mengikuti perjamuan kudusnya.
perjamuan kawin anak domba. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semangat di dalam Tuhan. Amin.